Begitu saja, 7 hari berlalu. Long Hao Chen, yang pada awalnya hanya bisa tinggal di sarang semut burung hantu selama setengah jam, sekarang bisa tinggal di dalam selama seperempat jam lebih lama. Setelah berendam di pemandian air panas, dia akan menyantap makan malamnya. Long Hao Chen, berperilaku baik, akan menunggu bimbingan Xing Yu. Setelah seminggu berlatih, dia tidak hanya menghormati Xing Yu, tapi juga sangat takut padanya. Tidak perlu pergi malam ini, pulanglah. Tetapi meditasi duduk tidak boleh dihentikan. Kembalilah ke sini besok pagi-pagi sekali. Xing Yu melempar sebotol cairan elemental pelatihan ke tangan Long Hao Chen, mengisyaratkan dia untuk pergi. Long Hao Chen merasa lega setelah melihat hormat Xing Yu dan terbang keluar dari kabin kayu. Saya akhirnya bisa pulang. Melihat sosoknya pergi, Xing Yu mengungkapkan senyuman yang tidak dilihat Long Hao Chen, bocah bodoh, apakah kamu lupa tempat seperti apa kamu saat ini? 3 tahun, saya hanya bisa tinggal selama 3 tahun, selama waktu ini, saya akan mengajari Anda semua yang saya bisa. Perasaan ringan di tubuhnya benar-benar luar biasa, Long Hao Chen berlari menuruni gunung karena dia bisa merasakan perubahan di tubuhnya. Setelah seminggu, dia menyadari bahwa indranya jauh lebih tajam dari sebelumnya. Meskipun dia benar-benar disiksa di sarang semut burung hantu, dia memiliki sensasi yang berbeda setiap kali pergi ke sana. Dia akhirnya bisa, setelah seminggu, merasakan setiap serangan semut burung hantu datang dari setiap arah. Kecepatan reaksinya juga telah berkembang luar biasa dibandingkan dengan level pada saat dia baru saja tiba. Meskipun dia belum mengujinya, Long Hao Chen yakin bahwa perubahan terbesar dalam tubuhnya adalah energi spiritualnya yang tidak diragukan lagi naik. Setidaknya ada 2 level, dan hanya dalam seminggu. Meskipun dia harus melalui pelatihan yang menyakitkan setiap hari, sejauh menghalangi dirinya dari tidur, tubuhnya yang awalnya kurus dan lemah jelas menjadi agak lebih kuat setelah seminggu, wajahnya juga terlihat lebih merah. Pasalnya, selain makan sehat, setiap hari dia berendam di pemandian air panas. Long Hao Chen tidak tahu bahwa kombinasi dari mata air panas dan bahan obat-obatan sedikit mempengaruhi tubuhnya, keseluruhannya disebut mandi menempa sumsum tulang. Saat dia dengan semangat turun dari gunung, tiba-tiba, bau amis menarik perhatiannya. Seminggu yang dihabiskannya untuk menghadapi kerumunan serangan semut burung hantu tidak sia-sia, seketika, Long Hao Chen menghentikan langkahnya dan melompat ke samping, pada saat yang sama mengeluarkan pedang bambu dari punggungnya. Dengan suara aneh, bayangan hitam legam kebetulan lewat dari jalan yang akan dia lintasi. Pada saat ini, meskipun hampir senja, Long Hao Chen dengan mudah melihat serangan mendadak datang. Tingginya 1,33 meter dan memiliki tubuh hitam pekat yang didukung oleh 4 anggota tubuh kecil yang kokoh dan di punggungnya tumbuh sisik yang bergetar tanpa henti. Binatang ajaib? Long Hao Chen tidak bisa menahan tangis, hatinya saat ini sangat gugup. Xing Yu mengajarinya setiap hari setiap jenis mata pelajaran, dan di antaranya termasuk presentasi berbagai jenis binatang ajaib. Untungnya, dia mempelajari jenis binatang ajaib seperti yang ada di depan matanya beberapa hari yang lalu. Itu adalah kadal berekor kalajengking, binatang ajaib tingkat dasar. Kekuatannya sama dengan manusia dengan panggilan yang menggunakan energi spiritual pada peringkat antara 30 dan 50. Binatang ajaib semuanya dibagi menjadi 4 peringkat, tingkat dasar, tingkat menengah, tingkat tinggi, dan tingkat puncak. Perbedaan terbesar antara binatang ajaib dan binatang buas adalah kemampuan mereka menggunakan kekuatan energi spiritual untuk meningkatkan diri dan menyerang musuh. Magical Beast peringkat pertama agak lemah, mereka tidak dapat menggunakan kemampuan menggunakan energi spiritual untuk menyerang musuh mereka dan hanya dapat menggunakannya untuk memperkuat diri mereka sendiri. Kadal berekor kalajengking ini termasuk jenis ini, binatang ajaib karnivora. Sisik dan cangkang di punggungnya memiliki kemampuan bertahan yang hebat, ekornya memiliki kail beracun, dan titik lemahnya ada di perutnya. Namun, karena binatang ini menyerang sambil merangkak di tanah, perutnya jarang terlihat. Kadal berekor kalajengking menatap dengan ganas di Long Hao Chen, mulutnya yang besar memperlihatkan gigi putihnya yang tebal. Sepertinya dia bertanya-tanya sudah berapa lama sejak dia memakan manusia. Menghadapi binatang ajaib untuk pertama kalinya, Long Hao Chen merasa menggigil di punggungnya, kedua tangannya mencengkeram erat pedang bambu tetapi dia tidak bertindak gegabah, apalagi dia berbalik untuk melarikan diri. Untuk tetap tenang dalam situasi seperti itu sudah cukup sulit untuk anak berusia 9 tahun, tetapi dia berperilaku seperti ini karena dia masih ingat bahwa Xing Yu memberitahunya bahwa kecepatan lari kadal berekor kalajengking cukup cepat. Pada saat yang sama, dia mengajarinya untuk tidak pernah menunjukkan punggungnya kepada musuh. Wis, kadal berekor kalajengking tidak terlalu memikirkan dan 4 anggota tubuhnya yang kokoh dan kuat bergegas langsung ke arah Long Hao Chen, giginya mengarah ke paha Long Hao Chen. Pada saat ini, pelatihan neraka selama 7 hari terakhir mengungkapkan pengaruhnya.
Hampir secara naluriah bereaksi, Long Hao Chen mengambil langkah ke kiri dan, pada saat yang sama, menggunakan sepasang pedang bambu untuk memukul dan memotong ke arah kepala kadal berekor kalajengking. Alasan dibalik penghindaran langkah samping ini bukanlah untuk mundur, karena Xing Yu mengajarinya bahwa dia tidak dapat dengan mudah mundur kecuali dia yakin akan mati jika dia tidak melakukannya, atau dia dapat dengan mudah diserang dari belakang. Dan kalah tanpa kemungkinan melawan. Menghindar ke samping berbeda, karena dia bisa menghindar, dan pada saat yang sama menjaga musuhnya berjaga-jaga. Dua suara Peu berdering. Meskipun pedang bambu itu kuat, ia juga sangat ringan dan kekuatan penghancurnya tidak terlalu besar, sehingga ia jatuh ke tubuh kadal berekor kalajengking seperti kulit yang membusuk. Namun, Long Hao Chen saat ini bukanlah pengawal ksatria yang baru dinilai, tingkat energi spiritualnya, mendekati 30, sudah cukup untuk menjatuhkan kadal berekor kalajengking kembali ke tanah. Tapi, serangan kadal berekor kalajengking tidak berhenti sampai di situ. Saat tubuhnya jatuh ke tanah, kait beracun di ekornya menyapu ke arahnya. Mengandalkan hampir sepenuhnya pada kecepatan reaksinya, Long Hao Chen melompat secara vertikal, kakinya naik 1 meter dan pedang di tangan kanannya memblokir serangan yang datang dari bawah dengan ayunan. Setelah pertukaran serangan sederhana yang mengakibatkan Long Hao Chen menghentikan dua serangan kadal berekor kalajengking, dia menemukan bahwa binatang ajaib ini ternyata tidak begitu menakutkan. Pada saat ini, perasaan dendam tertindas yang datang dari lubuk hatinya selama 7 hari yang mengerikan itu sebagian besar hilang. Dibandingkan dengan 7 hari sebelumnya, kekuatan dan kecepatan reaksinya saat ini lebih tinggi. Tanpa ragu, dia berhutang pada guru Xing Yu, dia tidak pernah membuat kemajuan secepat itu sebelum dia bertemu dengannya. Meskipun pengalaman di ruang bawah tanah semut burung hantu adalah mimpi buruk baginya, dia tidak punya pilihan selain mengakui bahwa itu memiliki efek yang benar-benar hebat. Kadal berekor kalajengking tidak menyerah begitu saja. Setelah serangannya yang gagal, ia menyerang Long Hao Chen sekali lagi dan kali ini, sepertinya tubuhnya agak mengembang. Karena Long Hao Chen sedikit terganggu oleh serangan mendadak ini tepat setelah ronde pertama, reaksinya menjadi sedikit lebih lambat, tetapi dia masih berhasil menggunakan pedang bambu untuk memotong ke arah tubuhnya untuk memblokirnya. Namun, kadal ekor kalajengking tidak jatuh ke tanah kali ini. Tidak bagus, ini adalah skill penguatan tubuhnya. Long Hao Chen terkejut, pedang bambunya telah ditolak dan pada saat yang sama tubuhnya kehilangan keseimbangan dan jatuh ke belakang. Mulut besar kadal berekor kalajengking itu berada tepat di depan matanya. Long Hao Chen merasakan bahaya yang dia hadapi dan pupil matanya dengan cepat menyusut. Sepertinya ada sesuatu yang meledak di dalam kepalanya. Pada saat ini, dia tiba-tiba merasa seolah-olah gerakan kadal berekor kalajengking menjadi lebih lambat. Saat dia jatuh di punggung, dia bisa melihat dengan sangat jelas setiap gerakannya. Jika seseorang dapat melihat pupil Long Hao Chen saat ini, dia akan menemukan bahwa bagian tengah murid bermata biru ini berkontraksi sebesar jarum dan dia, secara mengejutkan, dalam keadaan yang sangat tenang, rasa kalus yang muncul di mata orang biasa tidak muncul di matanya.